Peluncuran Etlehub menjadi strategi baru pemerintah guna memperluas pengawasan kendaraan angkutan barang. Sistem digital ini disiapkan untuk mendukung target Zero Odol pada 2027. Selama ini pengawasan odol masih banyak mengandalkan pemeriksaan di lapangan, sementara jumlah kendaraan terus bertambah dan jaringan jalan yang harus diawasi sangat luas. Karena itu, pemerintah mengintegrasikan teknologi dan data agar pengawasan dapat dilakukan lebih luas, konsisten, dan terukur. Meski telah resmi diluncurkan, Etlehub belum langsung digunakan untuk penindakan. Pemerintah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha transportasi, perusahaan angkutan, pemilik barang, hingga pengemudi. Pada saat ini kami melakukan semacam pemberitahuan dulu ya, sosialisasi bahwa sistem ini akan mulai diberlakukan. Sosialisasi akan dilakukan berapa lama Pak Dirjen? Sampai Desember sosialisasi ya, ini akan kita lakukan untuk memberikan pemahaman juga kepada para seluruh stakeholder, khususnya para pelaku usaha transportasi, kemudian juga para pengemudi dan pemilik barang. Penegakan hukum akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027 bersamaan dengan implementasi kebijakan Zero Odol. Pelanggaran dapat dikenai denda hingga Rp500.000, sementara pelanggar yang tidak melakukan konfirmasi setelah menerima surat pelanggaran dapat dikenai sanksi pemblokiran STNK. Dari sisi cakupan pengawasan, Etlehub saat ini sudah dipasang di 51 titik pantau. Rencananya jumlah ini akan terus dikembangkan. Bahwa pada kegiatan launching hari ini, kita telah memiliki titik pantau pengawasan sebanyak 51, yang terdiri dari 26 titik pantau di unit pelaksana penimbangan atau UPPKB, 25 titik pantau di beberapa ruas jalan tol, di mana titik pantau ini akan terus bertambah sebanyak 63 titik pantau kamera ANPR di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB, dan 15 titik pantau dengan with in motion sesuai dengan rencana implementasi program yang telah disusun. Di setiap titik pantau, kendaraan angkutan barang yang terindikasi melakukan pelanggaran akan di-capture dan diidentifikasi secara elektronik. Data hasil identifikasi kemudian diintegrasikan dengan Blue E serta ERI atau data registrasi kendaraan yang ada di kepolisian. Etlehub juga akan terintegrasi dengan teknologi Weigh in Motion atau WIM. Teknologi ini digunakan di UPPKB dan jalan tol untuk memantau kendaraan saat melintas, termasuk mengidentifikasi dimensi dan muatan kendaraan. Sistem ini juga dirancang bekerja selama 24 jam. Kedepannya, sistem digital ini dinilai lebih akurat dan mampu meminimalisir celah pungutan liar. Dengan teknologi ini, ya, kita dibantu oleh teknologi pengawasan, kemudian capture, dan sebagainya. Ini dilakukan secara elektronik semua, artinya 24 jam pengawasan ini. Jadi kalau yang sekarang hanya mungkin buka sampai jam 24.00 ya UPPKB, dengan Etlehub ini 24 jam pengawasan dilakukan, dan tentu lebih akurat ya, dengan teknologi ini lebih akurat karena kita selalu ada verifikasi ya. Kalau manusia kan bisa saja salah itu ya, salah dalam mencatat dan sebagainya. Ini kita verifikasi, akurasinya akan lebih terjamin. Dirjen Hubdat Aan Suhanan juga turut menegaskan ada 3 arah yang akan dijalankan untuk mencapai target tersebut. Pertama, mentransformasi pengawasan yang selama ini dilakukan secara konvensional menjadi sistem elektronik yang terintegrasi melalui Etlehub. Kedua, menggeser orientasi dari sekedar mengejar jumlah penindakan menjadi membangun kepatuhan. Terakhir, memperluas pengawasan secara bertahap. Setelah angkutan barang, pemerintah akan mengembangkan pengawasan terhadap angkutan orang, termasuk angkutan bis.